Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 323. Dia mabuk parah. Rocky menghalangi Melanie, kemudian menoleh pada Yulia dan berkata, "Kamu juga jangan minum lagi, aku antar Melanie pulang ke hotel." Yulia juga minum tak sedikit, rona merah menghiasi wajahnya yang cantik. Dia menatap Rocky dengan perasaan galau sambil mengangguk-anggukan kepala. "Kamu antarkan Melanie saja, aku akan menyusul setelah bayar. Arak, beri aku arak." Melanie mabuk sempoyongan seperti lumpur lenyek, sekujur tubuhnya oleng dan tersandar begitu saja pada Rocky. Rocky membungkukkan badan, memapah Melanie untuk berdiri dan membawanya keluar dari restoran. Biasanya Melanie seorang yang selalu tampak dingin dan elegan, terutama dalam grup sup, boleh dibilang dia wanita kuat yang mandiri. Tapi sekarang, dia terbaring tak lemas dalam pelukan Rocky, tak ada sedikit pun gaya glamor yang tertinggal. Rocky memeluk Melanie, fokus berjalan keluar dari restoran Gobes, mengendari mobil dan membawa Melanie pulang ke hotel. Sedangkan Yulia, tidak perlu khawatir, dia tidak mabuk, bisa pulang sendiri. Lagi pula ada pengawal keluarga Su yang menjaga di depan pintu. Rocky pribadi mengantar Melanie pulang karena ia tidak pernah melihatnya sedemikian mabuk, takut terjadi sesuatu pada diri Melanie. Tetapi, dalam hati Rocky juga merasa bingung. Biasanya Melanie orang yang mandiri di grup Su, hiburan dengan relasi bisnis juga tidak sedikit, tak pernah melihatnya semabuk ini. Kenapa ini hanya 2 gelas anggur merah saja dia mabuk separah ini? Dosis alkohol anggur ini juga tidak setinggi yang ia bayangkan. Dalam sekejap Rocky tiba di hotel, ia menggendong Melanie menaiki tangga lift. Duar. Rocky membuka pintu kamar hotel, menggendong Melanie ke dalam. Rocky membawa Melanie terbuai dalam mimpi, ia membungkukkan badan dan berkata, "Sudah sampai hotel, aku pamit, kamu istirahat ya, sebentar lagi Yulia kembali." Melanie terbaring dalam keadaan mabuk dengan gaunnya yang acak, bahkan gaunnya tersingkap ke atas juga tak sadar, kedua kakinya yang putih mulus tampak begitu saja di depan mata Rocky. Dia tidak memakai stoking, kulit halus licin batu giok kelihatan semakin indah, kakinya yang mungil memakai sepatu high heels. Pose baringnya di atas kasur, seperti seekor ikan duyung. Penampilan seperti ini, bagaimana mungkin tidak membuat darah pria serasa panas dan membara. Andaikan saat ini dia melakukan sesuatu, mungkin Melanie tidak akan melakukan perlawanan apapun, hanya seperti domba kecil membiarkan tuannya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun Rocky tidak kalap, setelah merebahkan Melanie ia berbalik dan pergi tanpa ragu. Tepat ketika ia akan berbalik, Rocky merasakan pergelangan tangannya ditarik erat. Rocky menundukkan kepala dan melihat sebuah tangan kecil yang putih menggenggamnya sangat erat. Dia berbalik, sekejap tercium aroma angin yang harum, tubuh kecil yang memancarkan harum terkulai dalam pelukan Rocky. Melanie mendekap Rocky dengan erat, dengan manja ia berkata, "Kak Rocky, jangan pergi." Tanpa sadar Rocky terjatuh dalam pelukannya. Untuk mencegah Melanie jatuh, ia harus menahan pinggangnya dan berkata, "Kamu baringlah dulu, sebentar lagi Yulia pulang." "Aku tak mau." Melanie bukan saja tidak melepaskan tangannya, malah semakin memeluk Rocky dengan lebih erat, sekujur tubuhnya menempel di tubuh Rocky. Gaun yang dikenakan Melanie adalah sutra asli, setipis sayap jangkrik, sekujur tubuh Rocky seakan menegang sesaat, mengernyitkan kening dan mundur dengan tenang. Melanie, dengan mulut bau alkohol dan berkata, "Kak Rocky, aku sangat sedih. Maukah kamu menemaniku? Kamu mabuk, Yulia akan pulang menjagamu."
Raut wajah Rocky tampak tenang, bersiap untuk menarik Melanie dari pelukannya. Tepat saat itu, tiba-tiba Melanie menggunakan seluruh tenaganya, menjatuhkan Rocky di atas tempat tidur dan menindih tubuhnya. Rocky mengernyitkan kening di tindih Melanie. Tubuhnya kasar dan dagingnya tebal, ia tak peduli tubuhnya menjadi bantal empuk bagi Melanie, tapi dia seorang pria, ditindih seperti itu, mendadak darahnya seakan panas mendidih. Melanie benar-benar mabuk kuadrat, jatuh di atas tubuh Rocky, sekujur tubuh Rocky benar-benar sangat tertekan. Otak Rocky seakan blank beberapa saat, setelah ia tersadarkan, Melanie telah memeluknya sangat erat dengan mata setengah mabuk, ia bergumam. "Kak Rocky, jangan pergi." Rocky menghela nafas, jika begitu terus ia tidak tahan. Dengan sigap dia mendorong Melanie, saat ia akan berdiri, Melanie kembali menariknya lagi seperti menarik lembu dan mengunci pelukannya. "Kak Rocky, aku sangat panas." "Melanie, kamu mabuk." Rocky berkata dengan suara rendah, "Aku ambilkan air." Saat itu, mendadak gaun Melanie terlepas dari pundaknya. Dia duduk di tempat tidur dalam keadaan bugil, menempel erat pada Rocky seperti seekor gurita. Rocky mengernyitkan kening. Ampun. Dalam keseharian, Melanie seorang yang pendiam dan elegan, didikan keluarga Su juga sangat ketat, tidak mungkin dia seperti sekarang ini. Tak disangka ketika Melanie mabuk, dia seolah kehilangan jati diri, seperti menjadi orang lain. Ketika Rocky tertegun, wajahnya terasa panas. Ternyata Melanie sudah mendekatkan wajahnya tepat di hadapan Rocky. Secercah rasa panas seakan menjalar ke wajahnya. "Kak Rocky, jangan pergi, malam ini temani aku." Suara Melanie terdengar lembut mempesona, bersenandung hangat di telinga Rocky, membuat hatinya bergetar dan meleleh. Sekujur tubuh Rocky seakan menegang beberapa saat, darah dalam hatinya seakan mendidih, panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia segera menarik nafas, dengan cara Reiki menenangkan dirinya. "Melanie, istirahatlah." Selesai berkata, Rocky mengulurkan tangan, menepuk-nepuk pundak Melanie. Rocky bertindak cepat, bahkan sebelum Melanie sadar apa yang sedang terjadi, rasa kantuk berat mendadak menyerang bagaikan air pasang yang menghantam. "Kak Rocky," Melanie masih ingin berbicara, namun matanya tak bisa dibuka lagi. Ditambah kadar alkohol anggur yang tersisa, Melanie terlelap nyenyak di atas kasur. Sekali lagi Rocky menghela nafas dan bangkit berdiri. Tadi dia menggunakan teknik akupuntur menotok titik tidur Melanie agar ia tertidur. Kalau tidak, jika ia sendiri terjerat lagi, ditakutkan akan melakukan perbuatan yang mengkhianati istrinya. Bagaimanapun, ia seorang pria normal, ada seorang wanita cantik di hadapannya, dengan tubuh yang molek dan hangat memeluk dirinya, apalagi dalam keadaan bugil, mungkin saja ia lepas kontrol. Melanie terbaring di atas kasur, tidur dengan sangat nyenyak. Wajah jelitanya masih tampak memerah, gaunnya tak mampu menyembunyikan tubuhnya yang molek dan seksi, jika dibayangkan bisa membuat pria serasa menggila. Rocky menelan ludah, kalau bukan karena ia sudah beristri, ia mungkin sudah melakukan perbuatan asusila, bergegas menjalankan aksinya. Rocky tampak tenang, menyelimuti Melanie dengan sebuah selimut, berbalik dan pergi dari kamar hotel. Ketika akan membuka pintu, Rocky tersenyum kecut dan berkata, "Melanie, kamu ini kenapa? Jelas-jelas tahu aku sudah menikah, masih berlakon mabuk di depan aku." Sebenarnya dari tadi ia sudah tahu, Melanie sama sekali tidak mabuk. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.